Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 2 Februari 2026. Tentunya beragam informasi terupdate dan juga teraktual, datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di siang hari ini mengenai Oknum Kodim Makassar yang terlibat kasus masuk TNI berbayar, korban masih menunggu kepastian. Untuk melengkapi informasi tersebut, tentunya kita sudah terhubung dengan rekan Wahda yang menghimpun lebih lengkapnya. Selamat siang rekan Wahda. Ya, selamat siang rekan Vio. Iya, baik. Dapat disampaikan untuk diketahui bersama kapan dan juga di mana tepatnya rekan Wahda bertemu dengan korban dan bagaimana ia menceritakan kejadian ini. Ya, baiklah rekan Vio, korban merupakan warga Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di mana pada tahun 2023 lalu korban sempat melakukan pendaftaran masuk tentara dan dijanji oleh salah satu tentara di Kota Makassar dan dijanji oleh salah satu oknum Kodim Makassar jika ingin lulus harus membayar sekitar 550 juta untuk uang kelulusan. Dan dalam perjanjian tersebut, apabila korban tidak lulus, maka uang 550 juta tersebut akan dikembalikan kepada korban. Namun, naasnya, setelah korban mengikuti tes, korban dinyatakan tidak lulus dan uang yang dijanjikan untuk dikembalikan tidak kembali sampai saat sekarang ini, rekan. Baik, rekan Wahda, apakah kemudian ada penjelasan lebih lanjut dari korban yang diceritakan bagaimana sebenarnya kronologi awal korban ini bisa menyerahkan uang sebesar 550 juta ini? Apakah mungkin ada cerita sebelum perkenalan dari kapan ataupun juga bagaimana perkenalan korban dengan penerima 550 juta ini? Ya, dari informasi yang kami himpun bahkan Tio, korban awalnya menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya dan kemudian tetangganya tersebut yang memperkenalkannya kepada salah satu oknum Kodim Makassar dan terjadilah di situ perjanjian apabila korban lulus dan diminta uang sekitar 550 juta untuk memperlancar uang kelulusan rekan Tio. Dan dari informasi yang kami himpun, kejadian ini sudah terjadi pada tahun 2023 lalu, akan tetapi hingga saat ini korban mengaku belum mendapatkan uangnya kembali. Dan dari informasi yang kami peroleh juga, oknum tersebut sudah dilakukan pengadilan militer dan telah dijatuhi hukuman sekitar 9 bulan penjara oleh pengadilan militer Akatio. Kemudian korban ini dijanjikan jika lolos ataupun tidak lolos, apabila tidak lulus maka kesepakatannya adalah uang akan dikembalikan. Tapi sejauh ini apakah belum ada sepeser pun uang yang kembali kepada korban? Ya, dari informasi yang kami peroleh, korban sendiri sempat mengaku bahwa di rekeningnya sudah sempat masuk uang sekitar 40 juta rupiah rekan Vio. Akan tetapi korban juga tidak mengetahui uang tersebut apakah dikembalikan dari oknum atau bagaimana, karena korban sendiri tidak dapat hingga saat ini tidak dapat menghubungi oknum tersebut dikarenakan semua sosial medianya telah diblokir rekan Vio. Baik, ya. Saat Anda bertemu dengan korban rekan Wahda, seperti yang kami tayangkan di layar kaca saat ini untuk Tribuner saksikan juga, dapat digambarkan bagaimana kondisi psikologis korban saat ditemui di lapangan. Ya, tentunya korban ini merasa sangat terpukul dan juga merasa tertekan karena sebelumnya uang tersebut mereka oknum telah menjanjikan korban bahwa uang 550 juta tersebut dijamin bahwa korban akan lulus, akan tetapi pada kenyataannya korban tidak lulus dan juga mengalami kerugian yang hampir 550 juta rekan Vio. Oke, baik. Berarti dapat disampaikan juga rekan Wahda mungkin dari inisial ataupun juga pelaku yang disebutkan oleh korban, inisialnya siapa dan kemudian bagaimana status hukumnya sekarang? Ya, untuk korban sendiri merupakan salah satu oknum Kodim yang ada di Kota Makassar dengan inisial RNS.
Dan juga dari informasi yang kami peroleh, RNS sendiri telah menjalani hukuman militer kurungan selama 9 bulan. Dan juga kami sempat menghubungi terpisah NRS ini. Beliau mengaku bahwa beliau tidak sama sekali memegang uang sekitar 550 juta tersebut akan tetapi melalui perantara, di mana perantara inilah RNS mengaku bahwa uang tersebut digunakan rekan Vio. Oke, baik, iya. Apakah beda orang antara NRS dengan SMN, rekan Wahda? Ya, sama saja rekan Vio. Dan juga eh, saudari RL ini, yang perempuan ini kemudian oknum tersebut mengaku bahwa uang tersebut berada di tangan saudari perempuan, yakni saudara NL yang merupakan pengurus calo untuk masuk TNI rekan Vio. Dan juga RNS ini sempat melaporkan setelah keluar dari kurungan penjara, sempat melaporkan RL tersebut ke Polrestabes Makassar, akan tetapi pihak Polrestabes Makassar mengakui bahwa penyidiknya mengakui bahwa jika uang tersebut bukan uang NRS, maka harusnya yang melaporkan adalah korban rekan Vio. Oke, baik. Tadi sempat disebutkan oleh rekan Wahda bahwa telah menjalani pengadilan militer, dan apakah sudah ada putusan bahwa nominal pengembalian uang yang harus dikembalikan dan juga diperintahkan oleh hakim untuk dikembalikan sebesar berapa? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, isi putusan tersebut mengatakan bahwa setelah menjalani hukuman, oknum tersebut harus mengembalikan sekitar 250 juta, dan selebihnya akan dilunasi setelah oknum tersebut bebas dari penjara rekan Vio. Oke, baik. Tadi ada satu inisial lagi, ada TLR yang disebutkan oleh rekan Wahda. Siapa sosok TLR yang disebut sebagai kemudian yang juga ada andil dalam kasus ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh, oknum tersebut mengaku SL ini merupakan calo yang menghubungkan antara korban dan juga oknum ini rekan Vio. Namun kami juga belum dapat mengetahui lebih pasti apa peran STLR ini rekan Vio. Baik, berarti hingga saat ini sudah ada informasi mengenai apa yang kemudian menjadi alasan mengenai keterlambatan pengembalian uang tersebut, atau memang benar-benar kontak yang terjalin sudah terputus? Ya, kami belum mendapatkan informasi sampai di sana rekan Vio. Kami akan terus melakukan update mengenai kasus ini. Baik, ya. Terakhir, ada upaya hukum lanjutan yang mungkin ditempuh oleh korban untuk kemudian ingin meminta uangnya kembali? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, korban sendiri mengaku akan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Makassar guna mendapatkan keadilan. Baik, ya. Untuk itu kami mengawal informasi ini rekan Wahda, dan kita tunggu informasi lanjutannya yang akan disampaikan rekan Wahda untuk Tribuners ketahui secara bersama. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Wahda. Dan untuk Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Wahda. Berikut juga pernyataan dari sang korban, Rahmat Daniel. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tapi perjanjiannya kemarin kalau tidak lulus, biar itu yang 20 juta kembali juga. Kembali semua. Tidak Kembali ada semua. katanya kurang. Dibilang sekarang mau mana. Dan ternyata sampai sekarang tidak ada yang kembali. Sampai sekarang ada yang kembali. Tapi saya dengar tadi kita bilang ada yang masuk ke rekening tak. Itu kan tanpa sepengetahuan saya. Oh begitu. Berapa juta yang masuk ke rekening? Mungkin 40. 40 juta. Bisa. Tapi tidak pernah kita konfirmasi sama yang bersangkutan. Tidak bisa nih. Karena sosial media saya sudah diblok semua. Tapi yakin ki itu uang dari dia? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Apa dia betul? Oh, tapi kemarin hasil putusan pengadilan kemarin, apa kemarin kan yang bersangkutan kan sudah pernah sidang. Siap. Hasilnya dari putusan pengadilan yang sampai ke kita itu apa? Mengembalikan semua uang itu. Siap. Itu tahun berapa itu sidangnya itu? 2025 tahun lalu. bukan 24 24 tahun 2024.
nampak di pengadilan, putusan pengadilan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan seluruh 250 setelah keluar nanti baru melunasi. Ya, namun sampai saat ini Belum ada sebesar pun yang udah ini ya. siap. Belum ada. Tapi ini mendaftar tahun berapa kemarin? 2023. Oh. 2023. Karena kejadiannya 2023. Pertengahan Bulan 7. bulan
Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat, dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.